Halo teman-teman, saya di sini Anet bersama Anin dari kelas 11 dan saya akan melakukan wawancara seputar globalisasi dan digitalisasi. Ya, pertama-tama Anin, aku jelasin dulu ya apa itu kredit online. Jadi kredit online itu fasilitas pinjaman yang diberikan melalui teknologi kayak aplikasi atau situs web, sehingga seluruh prosesnya mulai dari pengajuan, verifikasi, sipil hingga pencairan dilakukan secara daring nih. Pertama-tama aku mau nanya dulu kamu, apa sih yang kamu ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi? Sepengetahuan aku, globalisasi sama digitalisasi itu jadi globalisasi itu tuh jadi dimana kultur-kultur dari negara-negara lain itu masuk ke negara kita gitu, misalnya itu sepengetahuan aku kayak gitu. Nah, kalau soal digitalisasi itu jadi dari yang tadinya analog itu kita jadi digital, jadi misalnya kayak yang biasa jadi kertas itu jadi di HP gitu, atau kan misalnya yang biasanya uang itu dalam bentuk fisik sekarang adanya di m-banking gitu. Apakah kamu pernah memanfaatkan atau tertarik dengan kredit online? Enggak dan tidak tertarik. Apa alasan yang membuat kamu nggak tertarik dengan kredit online? Pertama, karena kan itu pinjaman ya, jadi kalau misalnya minjem itu kan biasanya pasti ada bunganya. Jadi itu membebankan kita sebagai orang yang minjem uang. Terus habis itu juga biasanya tuh kalau misalnya kredit itu orang-orang tuh jadi kayak nggak tahu batasan gitu, jadi kayak ngerasa uangnya banyak, jadi malah di spending lebih banyak, terus nanti utangnya malah makin banyak, terus nanti malah susah bayarnya gitu. Menurut kamu, bagaimana dampak jangka panjang dari penggunaan kredit online? Kalau dampak jangka panjang itu semisal kayak kita keseringan pakai gitu ya, terus jadi utangnya numpuk. Nah itu tuh salah satu tuh utangnya jadi numpuk, dan kalau misalnya nggak bisa dibayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, itu kan juga biasanya kita jadi ke pressure lah, terus kita jadi ada utang sana sini, malah makin minjem sana sini, malah makin banyak utangnya gitu sekali, jadi kayak malah banyak utang kemana-mana. Apakah kamu merekomendasikan kredit online sebagai salah satu opsi dalam manajemen keuangan? Enggak, karena itu tadi sih, karena kita merasa uang kita banyak, terus padahal sebenarnya itu kan kita minjem ya, terus itu ntar kita malah utang, terus nanti kalau misalnya mau bayar utang malah utang lagi, itu nanti malah kita ribet sendiri. Baik, terima kasih Anin. Terima kasih. Selamat siang, saya Sarandana dari Blue Under Angel. Hari ini bersama Ibu Asma. Hari ini saya mau nanya Ibu beberapa hal tentang kredit online seperti pay letter dan kredito. Nah, Ibu tahu nggak kredit online itu? Kredit online ya, berarti sistem kredit yang pembayarannya mulai dari ambil kreditnya sampai pembayarannya lunasannya berarti sistemnya online. Apakah Ibu pernah memanfaatkan atau tertarik dengan kredit online? Jujur ini ya, secara personal enggak, karena memang dari dulu gitu ya prinsip hidup gitu kayak kalau misalnya ada ya dibeliin, kalau nggak ada ya tunggu gitu. Iya Gitu ya. Ada yang begitu, dan ada juga orang-orang yang manajerial uangnya itu ya udah utang itu dibagi per bulan kayak gitu, jadi nggak berat di satu bulan yang sama kayak gitu pelunasannya gitu. Dan sistem online ini kan cukup memudahkan ya, kayak tinggal daftarin KTP, terus habis itu terregistrasi, bisa pinjam dengan batasan tertentu dan konsekuensi tertentu kayak gitu kan, karena ada limitnya kayak gitu kalau misalnya pemakaian pertama dan seterusnya. Tapi emang kalau misalnya beberapa orang gitu ya di lingkungan rumah gitu itu pakai gitu, ada yang pakai pay letternya Traveloka, apa sih namanya ya kan itu, terus ShopeePay juga ada, pay letternya juga ada. Jadi Ibu nggak pernah tertarik gitu ya? enggak sih jujur ya, karena manajerial uangnya juga kayak ya udah gitu yang simpel aja gitu, dan belum melek soal yang investasi. Terus kalau misalnya pay letter itu kan sebenarnya ada keuntungan tertentu, misalnya
diskon misalnya, kayak gitu kan bisa dapat kayak gitu kan. Tapi emang sejauh ini masih belum sih, karena emang belum terlalu tahu sih literasi keuangannya belum sampai di sana. Menurut ibu orang-orang yang sekitar ibu tuh kenapa ya ini Kayaknya aku pernah tanya, karena menurut mereka ya itu tadi kayak hutang itu kalau misalnya dibagi gitu kan akan lebih mudah ya gitu pembayarannya, dan jaga-jaga di bulan depan atau depannya lagi kalau misalnya ada sesuatu yang lebih urgent kan, uang yang di spare selain buat bayar cicilan itu kan bisa dipakai kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita langsung ngelunasin di 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu ya, itu kan cukup berat ya kalau misalnya nominalnya gede gitu. Tapi kalau misalnya dibagi per bulan, makanya kayak ada sisa uang yang bisa dimanfaatkan di situasi yang lebih urgent kayak gitu, atau disisihkan untuk tabungan. Jadi orang yang aku tahu ya, beberapa orang yang aku tahu, dia itu uang itu dibagi jadi emang buat daily, terus buat tabungan, sama buat bayar cicilan yang online gitu. Jadi emang tiga-tiganya di jalan per bulannya. Jadi emang manajemen uangnya emang kayak gitu. Dan jadi menurut dia itu lebih possible di lakukan per bulannya gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Cardono. Saya dari kelompok Prima dan Angel. Hari ini saya dengan Karman. Itu adik kelas saya dari kelas 11. Hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kredit online. Jadi sebagaimana diketahui, kredit online itu merupakan suatu sistem yang bisa buat kamu untuk meminjamkan uang online. Kamu bisa pinjam uangnya ini ke website atau situs yang udah resmi diresmikan oleh OJK ataupun yang belum diresmikan dengan OJK. Cuman emang keduanya ini memiliki resiko yang berbeda-beda. Nah, untuk kredit online ini semuanya dilakukan secara daring. Jadi kamu dari manapun itu kamu bisa minjam uang langsung dari aplikasi ataupun dari situs. Aku boleh mulai dari pertanyaannya ya. Ulang deh. Oke, sekarang aku mau nanyain kamu beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang globalisasi dan digitalisasi? Nah, kalau misalnya aku mau ketahui dari globalisasi ataupun digitalisasi itu kan kayak sekarang zaman sekarang nih banyak banget anak-anak yang udah pakai alat-alat secara digital gitu, jadi lebih menggunakan kayak handphone gitu semuanya kan. Oke. Lalu pertanyaan kedua ini udah mulai masuk ke topik yang tadi aku jelasin. Apakah kamu pernah memanfaatkan atau kamu pernah tertarik dengan kredit online? Nah, kalau misalkan kredit online mungkin awalnya kayak kita kan sebagai perempuan pasti sering pacaran sama ceweknya gitu kan. Itu kan ada pay letter tuh ya. Nah, cuman untuk aku pribadi jujur belum pernah pakai sih. Ya, cuma tahu aja. Kamu udah tertarik itu gak? Rasa tertarik sama pay letter, Shopee pay letter? Jujur awalnya tuh ada, tapi kalau misalkan pas dipikir lagi tuh jadinya sekarang tuh nggak pakai lagi. Oke. Pertanyaan ketiga, jika pernah, apakah alasan kamu untuk menggunakan kredit online atau rasa tertarik kamu kira-kira itu difaktorin oleh apa? Dan jika tidak, apa alasan kamu untuk nggak menggunakan kredit online? Nah, aku pernah buat kamu pakai gitu kan. Itu tuh karena ya terlalu jarang ya gitu. Tapi tahunya kan nggak cukup gitu ya, harus menulis pay-letter. Cuman karena sekarang udah berhenti, kenapa nggak lanjut? Karena kalau misalnya di BPJS lagi itu bisa ngajuin pinjaman online ya. Jadi itu ibarat kata tuh kita nambah utang kita tapi di hal lain gitu kan. Sedangkan kalau misalkan itu bakal tumpuk malah jadi beban buat diri kita sendiri. Jadi aku udah nggak stop gitu deh. Oke. Menurut kamu, bagaimana dampak jangka panjang dari penggunaan kredit online? Nah, menurut aku sendiri kan itu kan ngajuin pinjaman ya, yang mana saya tuh tetap bakal mungkin kita misalnya kalau misalkan awal-awal masih dikit gitu ya, itu masih santai, tapi lama-lama kalau misalkan udah numpuk bakal susah sih buat mikir gimana cara bayarnya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apakah kamu akan merekomendasikan kredit online sebagai salah satu opsi dalam manajemen keuangan? Jujur menurut aku sendiri mungkin kalau pinjaman online kalau misalkan bener lagi turun banget lagi turun di bawah banget mungkin iya untuk sementara, tapi mungkin dapat bisa saya secara itu kan. Cuman kalau misalkan jangka panjang kayaknya mungkin enggak sama sekali gitu. Oke, makasih banyak